banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi, bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tiba saatnya kita akan memulai pujian dan penyembahan kita. Mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat bangun dan mengikuti ibadah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tak terasa Tuhan, kami akan menyambut bulan kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami dapat melewati hari-hari kami. Itu semua berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini kami mau memberikan hati kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu hadir dan menjamah setiap kami. Sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank
kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ini tiga saatnya kami akan mendengarkan isi dari hati-Mu. Bukalah hati kami agar firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami mau Tuhan untuk selalu hidup seturut dengan firman-Mu. Ajar kami, tegur kami apabila kami salah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya.
Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat secara sempurna dan senantiasa diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pagi siang hari saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu mau ditolong atau mau dipimpin. Saudara, banyak orang percaya hanya maunya ditolong oleh Tuhan, tapi tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Saudara, kali ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi siang hari ini kami mau belajar kembali tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau belajar jadi orang yang percaya kepada Engkau, tidak hanya mau ditolong saja Tuhan, tapi hidup kami mau dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman-Mu ingatkan kami terus Tuhan. Firman-Mu selalu memberikan kekuatan, memberikan pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, senantiasa hidup kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi saudara setuju saudara dengan apa yang saya katakan? Banyak orang percaya maunya hanya ditolong oleh Tuhan, tapi hidupnya tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Jadi hanya ditolong hidupnya, mau hidup semua gue saudara, mau hidup mau caranya sendiri saudara, mau hidup jalannya sendiri, tidak mau dipimpin oleh Tuhan, tidak mau ikuti jalannya Tuhan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kita pagi hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada saya. Jadi kita sebagai orang percaya, jangan hanya rindu berdoa, senantiasa minta kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Oke, saya percaya ini baik saudara, tapi saudara tidak pernah mengizinkan untuk Tuhan mau pimpin hidup saudara, untuk dipimpin kepada jalan-jalannya saudara yang dikasih Tuhan. Terutama hidup saudara tidak mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi ada banyak orang yang sedang mengharapkan dan menantikan pertolongan Tuhan. Wow, luar biasa saudara yang mau katakan amin saudara. Saudara setuju? Jadi dengan keadaan seperti sekarang ini, di masa-masa sulit seperti krisis global, pandemi COVID-19, kita dipaksa oleh keadaan hidup dan kenyataan untuk berharap lebih lagi kepada Tuhan. Yang menjadi masalahnya dari semuanya ini, mengapa sepertinya kesabaran tidak dapat menolong keadaan? Tidak cukup dengan bermodal kesabaran saja untuk menanti atau mendapatkan pertolongan Tuhan. Menurut saya akan berujung pada keputusasaan. Kita minta pertolongan Tuhan dengan tidak cukup bermodalkan kesabaran, saudara. Banyak orang percaya kepada Tuhan sebatas mau cuma ditolong, tidak mau atau tidak mengizinkan untuk Tuhan mau pimpin hidup orang tersebut. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa orang lebih suka ditolong daripada dipimpin? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau saya berbicara tentang dipimpin,
dipimpin oleh Tuhan itu menuntut dua hal. Yang pertama, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita mau taat gak kepada Tuhan. Kalau saudara hanya menginginkan ditolong oleh Tuhan, saudara tidak perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena saudara cuma hanya menginginkan ditolong oleh Tuhan, mendapatkan pertolongan setelah itu selesai. Kalau saudara ditolong, saudara juga tidak butuh ketaatan. Kita nggak perlu. Saudara ini kita nggak perlu taat, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Jadi jikalau ditolong, saya garis bawahi cuma bermodalkan belas kasihan. Cuma kalau orang tersebut hanya berharap saya mau ditolong Tuhan, saya percaya orang tersebut hanya bermodalkan belas kasihan dari Tuhan aja. Tidak punya hubungan, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak memiliki ketaatan kepada Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jangan heran orang percaya pada saat ini sekarang lebih suka ditolong. Wow, saudara. Mungkin ada yang gak enak didengar, tapi ini firman Tuhan. Tuhan Yesus sebagai penolong, Tuhan mau menolong karena ketidakmampuan saudara dan saya, bukan karena kemalasan. Kita mau ditolong Tuhan karena kita tidak mampu, supaya Tuhan turun tangan, saudara. Yang menjadi tidak kewajaran adalah Tuhan kita jadikan alatnya kita, saudara. Ingat kisah tentang Lazarus, saudara. Tuhan Yesus berkata, singkirkan batu penutup kubur itu. Setelah batu itu disingkirkan, maka Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, keluar. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada orang di sekitarnya untuk singkirkan batu itu? Kan Tuhan Yesus bisa singkirkan sendiri. Tuhan mau menolong apa yang tidak mampu kita kerjakan, bukan apa yang tidak mau kita kerjakan. Beda, saudara. Untuk menyingkirkan batu itu tidak perlu Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus tidak menyingkirkan batu itu karena kita bisa menyingkirkan batu itu. Untuk membangkitkan Lazarus dari kematian, itu cuma Tuhan Yesus yang dapat melakukannya, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Jadi kesimpulannya, Tuhan Yesus tidak mau menolong apa yang menjadi kemalasan saudara dan saya. Dan karena ketidakmampuan saudara, maka Tuhan Yesus mau menolong saudara dan saya. Banyak orang kecewa dengan Tuhan itu karena kebodohan. Kecewa dengan Tuhan karena kebodohan dari dirinya sendiri. Mereka menjawab itu belum waktu Tuhan. Ini bukan karena masalah waktu Tuhan, karena kita tidak memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, saudara. Jadi pelajaran kebenaran firman ini dapat menyelamatkan kita dari kebodohan kita sendiri. Jadi poin inti, kita maunya ditolong, tidak mau dipimpin. Kabar buruknya, cara Tuhan menolong kita pada saat Tuhan memimpin hidup kita. Menolak pimpinannya berarti kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Banyak orang percaya belum ditolong bukan karena Tuhan tidak mau menolong. Banyak orang percaya bersungguh-sungguh bahkan berteriak, Tuhan tolongin, tolong saya, Tuhan tolong dong. Kabar baiknya adalah Tuhan sangat ingin menolong saudara. Jangan ragukan itu. Yang menjadi persoalan saudara tidak tahu cara Tuhan menolong saudara. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong saudara dan saya. Jadi saudara harus memahami cara Tuhan menolong saudara-saudara. Bagaimana caranya? Ya hidup dipimpin oleh Tuhan. Mau dipimpin, mengizinkan Tuhan memimpin hidup saudara. Tadi contoh dari Lazarus, sekarang kita
belajar dari contoh Musa, saudara. Perjalanan Musa di depan laut Teberau, di belakang tentara Firaun yang mengejar ini. Udah banyak benar. Saya percaya juga Musa mengalami yang dikatakan mentok, tok. Nggak ada yang bisa dilakukan oleh Musa, nggak ada jalan keluarnya, saudara. Alkitab berkata dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau bersusu demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang supaya mereka berangkat." Di ayat ke-15 ini bisa diartikan Musa berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan jawab, "Sudah berhenti berteriak-teriak atau berseru-seru. Cara Tuhan menolong, suruh mereka berangkat." Ini cara Tuhan, saudara. Suruh mereka, berarti suruh. Mereka mau dipimpin oleh Tuhan. Ini pimpinan bukan? Ini merupakan pimpinan. Memimpin berarti ada arahan. Di mana saudara harus melakukan arahan ini? Saudara, kalau orang mau dipimpin berarti ada arahan. Ini merupakan pimpinan, arahan dari Tuhan di ayat yang ke-16. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. "Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Wow, luar biasa, saudara. Ketika orang dipimpin oleh Tuhan, mendapat arahan-arahan yang jelas, arahan yang spesifik dari Tuhan. Bangsa Israel sudah mendapat arahan dari ini. Belum terjadi pertolongan, saudara. Belum terjadi mujizat. Kita baca di dalam ayat 21 sampai 22, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. "Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantar angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka." Wow, dahsyat, saudara yang dikasih Tuhan. Ini terjadi mukjizat yang luar biasa ketika hidup orang atau hidup bangsa orang Israel dipimpin oleh Tuhan, saudara. Nyata. Jadi jelas, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kapan pertolongan terjadi? Kisah dari Musa. Lalu Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangan Musa ke atas laut. Tadi saya sudah bacakan di Keluaran pasal yang ke-14 ayat 21 dan 22, saudara. Kalau tidak mengikuti pimpinannya, maka adakah pertolongan Tuhan? Nah, ini menjadi satu pertanyaan, saudara. Kalau kita tidak mengikuti pimpinan-pimpinan Tuhan, maka adakah pertolongan, adakah mukjizat yang Tuhan akan nyatakan? Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, jangan hanya sebatas ditolong, tapi biarlah kita mau dipimpin, diarahkan oleh Tuhan, hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-4, saudara. Ini kisah tentang minyak seorang janda, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi janda ini datang kepada Elisa, minta pertolongan. Kira-kira Elisa tolong gak, saudara yang dikasih? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya bacakan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Perikopnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya
sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkata Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, tutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, janda ini datang kepada Elisa minta pertolongan. Bagaimana kira-kira saudara yang dikasih Tuhan Yesus? Elisa menolong janda tersebut. Bagaimana cara menolong janda di Sarpat itu? Elisa, saudara, ini pertolongan atau pimpinan di ayat yang ketiga, saudara. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pesan jangan terlalu sedikit tuntunannya dari Elisa spesifik, jelas sekali, saudara. Jadi kemudian masuklah, tutuplah pintu, lalu tuangkan minyak ke segala bejana yang sudah penuh dengan minyak, angkatlah. Kita tahu kisahnya, begitu dilakukan oleh janda di Sarpat itu, mujizat terjadi, saudara. Apa poin semuanya ini? Jadi cara Tuhan menolong hidup kita, cara Tuhan menolong hidup saudara dan saya, dengan cara Tuhan memimpin hidup kita, saudara. Menolak pimpinnya membuat saudara tidak mendapatkan pertolongan. Menolak pimpinnya membuat saudara dan saya tidak mendapat mujizat-mujizatnya. Karena saudara cuma hanya mau ditolong saja, maka saudara saat ini minta ampun dan bertobat. Saudara harus mengizinkan untuk Tuhan memimpin hidup saudara dan saya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini jelas bahwa kita diingatkan oleh Tuhan, jangan hanya sebatas ditolong, tapi kita harus mau mengizinkan atau mau memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan kami untuk kami tidak hanya sebatas ditolong, Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sama Engkau salah, Tuhan, hanya ingin ditolong dan tidak memberikan izin atau memberikan hidup kami untuk dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bangun hubungan yang intim dengan Engkau, karena kami tahu ketika kami dipimpin, kami harus memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Ketika kami dipimpin oleh Engkau, kami memiliki ketaatan, hidup taat kepada Engkau. Apa yang firman Tuhan sampaikan, itulah yang kami harus lakukan. Kami harus taat, setia, hidup bersama di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai ikrar Rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Bersama-sama kita akan membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan
yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita. Kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.